Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul insu wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, usi nafsi awalan wa usikum saniyan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita membacakan kepada Allah yang telah memberikan berbagai anugerah kenikmatan, kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan tentunya keislaman, kenikmatan yang sangat tinggi yang senantiasa kita jaga dan pelihara sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian meninggalkan dunia ini kecuali berada dalam keimanan dan keislaman. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita selaku orang yang beriman senantiasa meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah manhaj kehidupan, Al-Quran adalah sebagai nidham, aturan dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan solusi atas berbagai situasi. Al-Quran memberikan jawaban atas berbagai permasalahan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Begitupun dengan apa yang kita alami termasuk pada hari ini. Tentunya mari kita tadaburi beberapa ayat atau surat ataupun hadis yang senantiasa memberikan tadhkirah, ibrah, pencerahan bagi kehidupan kita untuk lebih baik lagi menuju kebahagiaan di dunia wal akhir, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada dua surat yang sama mengingatkan kita untuk senantiasa bangun, bangkit, sadar, yaitu surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddatsir. Jika dalam surat Al-Muzammil Allah menitik beratkan pada persiapan mental dan bekal bagi orang-orang yang beriman, terutama para dai dan saat itu yaitu para nabi, untuk mengemban risalah dakwah yang dalam ayatnya ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangun, bangkit, sadar, al-lail, yaitu waktu malam. Untuk senantiasa di sini membangun atas kesolehan pribadi dengan Rabb sebagai pencipta, Rabb sebagai penjaga, Rabb sebagai pemelihara kita. Tidak ada kata lain ketika kita ingin menuju kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah, maka kunci utama dan pertama adalah kita taat dan mengabdi kepada Allah. Maka dalam surat Al-Muzammil ini penguatan kepada kita agar selaku orang-orang yang beriman mendekatkan diri kepada Allah, dan sebaik-baik tempat, waktu, momentum untuk lebih dekat kita kepada Allah yaitu pada waktu malam. Di tengah kita dalam keenakan, dalam selimut, Allah mengingatkan kepada kita, kum, bangun, bangkit. Bagaimana kita bisa bangkit dari permasalahan-permasalahan yang lain, sementara dari tidur pun kita belum bisa bangkit. Hadirin ikhwatul iman
rahimakumullah. Itu di surat Al-Muzammil. Kemudian di surat Al-Mudzatsir juga Allah mengingatkan kepada kaum muslimin dimanapun kapanpun, termasuk pada saat ini, ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum, tapi lanjutannya berbeda, kum fa'angdir, bangun, bangkit, sadar. Di sini Allah mengingatkan kepada kita untuk bangkit dari ketertiduran kita, bangkit dari kejahilian kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari tipu daya kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin. Orang-orang yang beriman dimanapun kapanpun dia harus bangkit, apalagi bangkitnya itu bersama-sama, bi taatillah, bi sabilillah, ketaatan kepada Allah, memperjuangkan syariat Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan memberikan pertolongan. Tapi sebaliknya ketika kita tidak bangun, tidak bangkit, marah terus tertidur lelap dengan berbagai situasi dan kondisi, kaum muslimin pasti akan terjajah, kaum muslimin pasti akan terzalimi, kaum muslimin pasti akan dihinakan. Hadirin iwadul iman rahimakumullah, dari dua surat ini senantiasa mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, termasuk dalam situasi dan kondisi kaum muslimin di saat para mahasiswa tertidur lelap, para dosen dinina bobokan, para pejabat dengan jabatannya, para politikus semakin rakus, maka siapa yang sadar? Ternyata alhamdulillah Allah masih menjaga para ulama, para habaib, para kiai yang istiqomah dalam jalan Allah. Maka mereka menyadarkan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Aturan itu harus ditaati, bukan diganti-ganti, apalagi sesuai dengan hawa nafsu, dengan keinginan diri. Hadirin iwadul iman rahimakumullah, maka untuk bangkit selanjutnya di surat Al-Mudzatsir Allah mengingatkan, yaitu dengan apa ini sebagai solusinya? Kum fa'angdir, bangun fa'angdir, dan berikanlah peringatan kepada mereka. Kita saling mengingatkan, kita saling menyadarkan, kita saling membangunkan, bukan sama-sama tertidur lelap di antara kita. Bahkan kita tidak senang ketika orang lain bangun, bangkit, tapi kita harus senang sama-sama bangkit dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kesadaran, dalam kemerdekaan, bukan dalam penjajahan. Kum bangkit, bangkit, dan itu harus ditularkan dari diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, terutama diawali dan dimulai dari masjid ini. Maka di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah, yaitu Tuhan. Di sini merupakan sebuah prinsip ketauhidan. Ketika kita ingin bangkit, ingin maju, maka jadikan Allah sebagai ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah adalah sebagai Tuhan, dan Tuhan bukan Allah. Jadi di sini merupakan sebuah hadiah dari orang yang beriman, dari kaum muslimin, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bertauhid. Sementara sebagian orang mau menghilangkan terhadap ketuhanan. Bukankah kemerdekaan juga adalah sebagai anugerah dari Allah? Dengan rahmat Allah kita bisa merdeka. Dengan pertolongan Allah kita mendapatkan kemenangan. Bagaimana kita? Bagaimana kita bisa menang? Bisa maju, bisa merdeka kalau kita tidak dekat kepada Allah yang maha segalanya, maha pencipta, maha penjaga, maha melihara. Al-Mul, dialah sebagai rajanya raja seluruh makhluk di dunia bil ard was sama, di langit dan di bumi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,
Tapi terkadang dengan terjadinya COVID Corona ini, kita terkadang lebih takut atas penyakitnya, atas wabahnya, bukan atas penciptanya, yaitu Allah. Sehingga masih banyak orang-orang yang berleha-leha dalam berbuat dosa dan maksiat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka yang selanjutnya di ayat berikutnya, yaitu warab wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkanlah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jauh-jauh sebelum COVID terjadi, wabah ini, Islam sudah mengajarkan, memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa tahirah, bersih, bisawbihi wa badanihi wa makanihi, bersih badan, pakaian, bahkan pijasadihi wa qalbi, yaitu seluruh jasad kita, bahkan hati kita itu sesungguhnya harus bersih. Bukan hanya saat ini. Justru terjadi pembodohan seakan-akan yang di masjid kurang bersih sehingga ditakuti, dikhawatirkan, sementara di pasar, di mal itu dibiarkan. Tetapi kehebatan keagungan Allah dibuktikan. Kita berlindung dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang melaksanakan ketaatan itu diberikan kesehatan, keselamatan dan berbagai wabah dan bencana. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Meskipun demikian, keagungan, kehebatan, kebesaran Allah tidak terjangkau dengan berbagai teknologi dan media. Terbukti. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah mengingatkan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang at-tawabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Karena tidak ada manusia yang sempurna, melainkan banyak sekali dosa dan salah. Tapi sebaik-baik manusia adalah untuk segera memohon ampun kepada Allah. Wal mutatahhirin, dan senantiasa membersihkan dirinya, membersihkan dari berbagai jasadiah, badan, pakaian, tempat tinggal kita harus bersih. Itu sebuah standar. Bahkan dalam Islam lebih tinggi lagi, harus bersih pikiran kita, harus bersih kalbu kita, harus bersih ibadah kita dari bid'ah, harus bersih tauhid kita dari syirik. Ini sangat luar biasa dalam Islam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita, yaitu yang keempat, waruzza fahzur, dan tinggalkanlah perbuatan maksiat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka pantas Imam Ghazali menggambarkan meninggalkan maksiat ini adalah derajatnya lebih tinggi daripada berbuat amal. Kenapa? Karena kita merasakan paling berat. Melakukan sholat, zikir, saum kita bisa. Tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan dosa, betapa sangat beratnya. Maka ketika kita ingin bangkit, ketika ingin dapat perlindungan, pertolongan Allah, waruzza fahzur, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika kita ingin ringan, ingin mudah menggapai perlindungan, pertolongan Allah, maka kita pun harus ringan, harus jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bahwa ketika kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, ingin senantiasa bangkit, yaitu kita harus senantiasa wali rabbik fasbir. Jadi kepada Allah lah fasbir, kita bersabar. Karena ibadah kita harus dilakukan dengan kesabaran. Dengan musibah kita pun harus bersabar. Dengan berbagai bencana kita pun harus bersabar. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru
bil musibah, as-sabru bil ma'siyatillah. Bahkan kita harus bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita bisa melakukan itu dengan kebaikan dan kesungguhan dan juga dilakukan secara bersama-sama, insya Allah Allah memberikan perlindungan pertolongan sehingga kita beruntung di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil malikil karim, al-azizur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Tentunya kita di Sayyidul Ayyam ini kita bermohon dan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni berbagai dosa dan kehilapan kita, dosa dan kehilapan orang tua kita, dosa guru-guru kita. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berlindung. Allahumma sholli wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wasikal karim wa adim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'ad-din. Ya muqallibal qulub sabis qulubana ala ta'atik wa mahabbatik wa ma'rifatik. Allahumma akfina bihalalik wa haramik wa aghnina bifadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.